Barakallahu fikum. 100 tahun sebelum Pangeran Diponegoro wafat pada tahun 1755 pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti, Karanganyar, terjadi perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Giyanti yang membelah Jawa menjadi dua. Pada saat itu seorang pangeran dari Mataram, Kesultanan Mataram bernama Pangeran Mangkubumi sejak 1746 mengangkat senjata melawan VOC yang pada saat itu juga mengkooptasi kekuasaan kakaknya Susuhunan Pakubuwono II, di mana ibu kota Mataram pada saat itu berada di Surakarta. Jadi pada tahun 1746 itu terjadilah perang yang disebut sebagai Perang Giyanti atau Perang Pembagian Negara, Perang Palianagari dari 1746 sampai 1755, berarti sekitar 9 tahun yang kemudian diakhiri dengan sebuah perjanjian damai. Ketika kemudian VOC pun sudah mengalami jalan buntu dan mengalami nyaris kebangkrutannya, mereka bertemu dengan seorang Turki, keturunan Nabi SAW. Ini bisa dibaca dalam bukunya Profesor M. Rifles, baik buku Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi ataupun buku Pangeran Sambernyowo, bahwa Syarif besar Syekh Ibrahim ya terdapat bukti-bukti yang sangat nyata dia betul-betul orang yang berasal dari Turki Utsmani dan kemudian membawa sebuah dokumen yang bercap ya pemerintahan Mustafa Pasha, Perdana Menteri Turki Utsmani pada saat tersebut. Dan dia menjadi mediator membujuk Pangeran Mangkubumi untuk menghentikan perang dengan kompensasi dia akan menjadi raja bagi separuh Jawa, yang kemudian diterima oleh Pangeran Mangkubumi sebagai konsekuensi perjuangannya. Meskipun tidak bisa memerdekakan seluruh Jawa, paling tidak dia bisa memerdekakan separuh Jawa pada saat itu dengan menerima perjanjian Giyanti. Nah, dengan perjanjian Giyanti inilah ya kerajaan Mataram Islam dibagi dua, separuh diambil oleh Pangeran Mangkubumi, separuh tetap menjadi wilayah kekuasaan Susunan Pakubuwono III, keponakannya yang beribu kota di Surakarta. Pangeran Mangkubumi lalu membangun ibu kotanya di apa yang kita sebut sebagai kota Yogyakarta sekarang ini. Sehingga pada saat itu ya terbelahlah Kesultanan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jadi terbelahnya Jawa itu terjadi pada masa kakek buyut Pangeran Diponegoro, yaitu Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama memiliki putra bernama Raden Mas Sundoro yang nanti akan naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Raden Mas Sundoro punya putra namanya Raden Mas Surojo yang nanti akan naik tahta sebagai Hamengkubuwono III. Dan Raden Mas Surojo memiliki seorang putra sulung namanya Bendoro Raden Mas Mustohar yang nantinya akan menjadi Pangeran Diponegoro di saat dewasanya. Jadi ketika Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785, masih kakek buyutnya yang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama. Disebutkan di dalam babat, baik itu babat Diponegoro tulisan pribadi beliau, babat Diponegoro versi Keraton Yogyakarta, versi Keraton Surakarta, versi Suryo Ngalam, versi Keraton Pakualaman, versi Sumeneb, ditulis oleh Pangeran Abdul Majid putra beliau, sampai versi Gondokusumo yang ditulis oleh Panglima beliau, semua menyebut pada saat itu Sultan Hamengkubuwono I sudah memiliki firasat, sehingga dia berkata kepada istrinya Ratu Ageng Tegalrejo, beliau mengatakan, "Mbok Ratu, jaga cucumu ini, cicitmu ini baik-baik, karena dia akan memberikan kerusakan kepada Belanda jauh lebih dahsyat daripada yang pernah aku lakukan." Jadi ini tentang posisi Yogyakarta dan Surakarta yang sudah sendiri-sendiri pada masa tersebut. Pasca Perang Diponegoro, pada tahun 1831 diadakan Perjanjian Klaten. Perjanjian Klaten ini Kasunanan mengirimkan Patih Raden Adipati Sosrodiningrat, Kesultanan Yogyakarta mengirimkan Patih Raden Adipati Danurejo keempat, kemudian diwakili oleh residen Belanda masing-masing, mereka kemudian membahas wilayah. Dan ternyata Belanda kemudian memutuskan menganeksasi seluruh wilayah Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta di luar Negoro Agung, ya, di luar Negoro Agung. Nah, akhirnya kemudian adalah dahulunya ya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih
sebagian besar dibagi dua menjadi wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Pada saat perjanjian Klaten itu baik Yogyakarta maupun Surakarta sudah kehilangan wilayah-wilayahnya di luar Negoro Agung. Ya, jadi sejak 1831 wilayah Kasunanan Surakarta adalah ya yang sekarang disebut sebagai Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, ya, kemudian Klaten. Ya. Kemudian wilayah Mangkunegaran adalah Karanganyar dan Wonogiri. Kemudian wilayahnya Kesultanan Yogyakarta ya yang sekarang disebut sebagai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu akibat dari Perjanjian Klaten 1831. Sebelumnya wilayahnya masih sampai ke Mojokerto di timur, ya Japan, ya ke barat masih sampai ke Cilacap di Banyumas. Setelah Perjanjian Klaten pasca Perang Diponegoro itu diistilahkan negara-negara Jawa ini tinggal sak megaring payung, ya tinggal seluas megarnya payung, yaitu ya yang dikenal sebagai Provinsi DIY sekarang dan Karesidenan Surakarta sekarang. Ya, jadi posisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.